Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, umat Islam memiliki kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya pun sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari syariat, sosial, pemerintahan, ilmu pengetahuan, sejarah, berita hari akhir, dan lain sebagainya. Sebagai umat Islam, sudah seharusnya mempelajari isi dari Al-Quran. Membaca setiap hari dengan memahami maknanya akan memberikan ketenangan pada hati yang gelisah dan penerang bagi kegelapan. Membaca Al-Quran secara rutin akan memberikan manfaat luar biasa. Pahala yang berlipat ganda akan senantiasa dilimpahkan kepada hamba-hamba yang membaca dan mengamalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca Al-Quran setiap hari juga akan menjadi perantara seorang hamba dilimpahi keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat, seperti yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat, memberi syafaat kepada pembacanya. Sahabat beriman, sesibuk apapun kita, sepadat apapun jadwal kita, sempatkanlah sedikit waktu untuk membaca kitab suci Al-Quran, meski hanya sedikit, asalkan rutin setiap hari. Insya Allah akan memberikan dampak baik untuk kehidupan kita, keluarga kita, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah 13 manfaat membaca Al-Quran setiap hari yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dapat mendapatkan pahala dan kebaikan. Membaca Al-Quran dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, seseorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan 1 kali, tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua, yaitu dapat memberikan derajat dan wibawa lebih baik. Sahabat beriman, membaca Al-Quran dapat membuat seseorang terlihat semakin bercahaya dan penuh wibawa. Kondisi ini dapat membuat seseorang menjadi lebih disayangi, dihormati, dan dihargai banyak orang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran akan selalu ditemani para malaikat pencatat yang paling dimuliakan dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala.
Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, mendapatkan rahmat dan lindungan oleh malaikat. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari selanjutnya adalah bisa menjadikan seseorang memperoleh rahmat dan lindungan dari para malaikat. Apabila jika membaca Al-Quran dilakukan dengan hati yang ikhlas, tenang dan sabar, dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perlindungan dari para malaikat dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat, memberikan syafaat ketika hari kiamat tiba. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari selanjutnya adalah bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Karena membaca Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Bahkan juga terjadi pada hari kiamat dengan kemuliaan yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bacalah bait Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kelima, membuat seseorang menjadi berperilaku mulia. Sahabat beriman, membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan rasa yang bahagia dapat merubah seseorang yang semula berperilaku tidak baik menjadi lebih baik. Baginda Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya pada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam, agar hati lebih tenang dan tentram. Membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran dan batin, serta cara agar hati tenang, dan dapat pula menjadikan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap semua nabi dan rasul, serta para malaikat menjadi lebih kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian yang ketujuh, sebagai penyembuh penyakit pada tubuh. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari selanjutnya adalah bisa menjadi penyembuh penyakit tubuh. Bagi seseorang yang rajin dan membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala penyakit. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari ini ditegaskan dalam hadis sebagai berikut. Hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ma'ud. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan makanlah oleh kamu bermacam-macam buah, serta tempuhlah jalan-jalan yang telah ditetapkan pada tubuhmu dengan lancar. Ada madu yang bermacam-macam jenisnya, dijadikan sebagai obat untuk manusia, dan alam semesta terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan hal itu. Quran Surah An-Nahl ayat 69. Kemudian yang kedelapan, menyembuhkan penyakit hati. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari selanjutnya adalah baik dijadikan sebagai penyembuh penyakit hati. Penyakit hati yang dimaksud adalah mencakup iri, dengki, senang membicarakan keburukan orang lain, merasa dendam, dan lain sebagainya. Sahabat beriman. Kemudian yang kesembilan, menaikkan derajat orang tua. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari selanjutnya adalah akan menaikkan derajat orang tua.
di dunia maupun di akhirat. Bagi anak yang membiasakan diri membaca Al-Quran semata-mata karena kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kedua orang tuanya dan memberinya kenikmatan, termasuk mahkota pada kepala mereka sebagai tanda keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya dan kenikmatan pada hari kiamat, dan akan terlihat lebih terang daripada sinar matahari, sehingga kamu tidak akan menduganya bahwa ganjaran itu dikarenakan amalan-amalan si pembaca Al-Quran itu. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ke-10, tidak akan sesat dan celaka. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari lainnya adalah bisa menghindarkan diri dari kesesatan dan celaka. Orang-orang yang membiasakan diri rutin membaca Al-Quran tidak akan sesat dan celaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, wahai manusia, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surah Thaha ayat 123. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat kelak. Lalu yang ke-11, rumah menjadi bercahaya. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari selanjutnya adalah menjadikan rumah lebih bercahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Imam An-Nawawi berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk membaca Al-Quran dan zikir-zikir lainnya di rumah. Dan hendaknya rumah jangan dikosongkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-12, mengusir setan dari rumah. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah bisa mengusir setan dari rumah. Setan adalah musuh utama yang selalu mengajak manusia untuk berbuat buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Fatir ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Hadis riwayat Qurtubi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumah pada malam hari, maka setan tidak akan memasuki rumah itu selama 3 malam. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.